Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini, saya akan memaparkan tentang metafora konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan dalam demonstrasi kontekstual, pemahaman saya terhadap, konsep Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Nama saya Azizah, CGP angkatan 7, 19, kelompok B1, berasal dari SMA Negeri 7 Padang. Nah, di dalam demonstrasi ini saya ingin memaparkan mengenai beberapa konsep-konsep yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan sebagai persamaan benih-benih kebudayaan, lalu kodrat alam dan kodrat zaman, perubahan yang kontinuitas, konvergensi dan konsentris, olah cap cipta, rasa karsa, budi dan raga pekerti. Kemudian penerapan konsep pemikiran KHD dalam pendidikan, alasan penerapannya, hasil penerapannya, serta tantangan dan solusinya. Kita mulai dengan beberapa quote favorit dari Ki Hajar Dewantara. Pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian dari sini kita dapat insights bahwa pendidikan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan serta norma-norma positif lainnya sebagai akar budaya bangsa yang penting dalam menjalani kehidupan sehingga tercapai kebijaksanaan. Insight yang kedua adalah pendidikan membangun peradaban bangsa, dan terakhir, dengan pendidikan kita berupaya menghasilkan generasi penerus bermartabat yang dapat menjadi pembaharu peradaban bangsa di masa depan. Nah, harus kita ketahui dan sadari, dan ini merupakan refleksi saya selama ini saya mengajar, saya belum pernah mendapatkan pencerahan seperti ini, yaitu bahwa siswa itu pada dasarnya adalah kodrat, memiliki segala macam kodrat yang diberikan oleh Tuhan terhadap dirinya. Dia memiliki seluruh kelebihan dan kekurangan yang diberikan Tuhan tanpa bisa kita rubah. Siapapun tidak bisa merubahnya, orang tua sekalipun. Kemudian dalam perjalanan hidupnya sebagai pendidik kita harus memperhatikan kodrat alam di mana tempat anak ini tinggal dan berkehidupan, terkait dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat siswa ini hidup dan berkehidupan, mungkin terkait iklim, kondisi alam, musim, cara mereka hidup dan bagaimana dan sebagainya. Untuk bisa kita memilihkan layanan pendidikan yang cocok untuk mendidik siswa ini. Kemudian kodrat zaman yang terkait dengan konten dan cara-cara yang harus kita sesuaikan dengan tuntutan zaman saat siswa ini hidup. Akan sangat berbeda cara pendidikan terhadap diri kita guru pada saat kita dulu menjadi siswa dengan kita mengajarkan anak-anak didik kita pada saat ini, di mana mereka hidup dengan kondisi yang serba digital dengan tuntutan zaman abad 21 yang harus segera terakomodir dalam pembelajaran yang kita berikan pada mereka. Nah, untuk itu ada beberapa adaptasi pendidikan yang mungkin kita harus lakukan, yaitu layanan pendidikan harus disesuaikan dengan seluruh kodrat yang dimilikinya, kemudian tidak merubah kodrat mereka, dan kita lakukan dengan memaksimalkan semua potensi yang ada pada mereka untuk melakukan pendidikan sesuaikan dengan kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Selanjutnya, kalau analogi yang diberikan oleh KHD itu adalah menggunakan petani dan benih-benih yang akan ditanamnya, di mana petani itu tidak bisa berharap tumbuhnya jagung bila yang ditanam padi, tidak bisa menanam padi dengan cara yang sama dengan menanam jagung, dan hanya bisa berusaha dan berupaya menghasilkan padi yang tumbuh dengan baik dengan segala perlakuan cocok tanam yang dilakukannya. Saya mencoba mencarikan analogi yang lain atau metafora yang lain dengan mengatakan pendidik itu tak ubahnya sebagai seorang peternak yang memiliki beragam bibit hewan, ayam, bebek, kambing, dan sebagainya. Setiap bibit hewan memiliki kodratnya masing-masing, dan peternak tidak bisa merawat bibit ayam untuk berharap menjadi bebek, atau sebaliknya, dia juga tidak bisa merawat kambing seperti merawat bebek. Semua hidup dengan kodrat dan cara hidup berbeda, dengan kecepatan tumbuh kembang berbeda, dan dipanen secara berbeda juga. Tugas peternak memastikan mereka hidup dengan baik dan kelak bisa dipanen dan bermanfaat bagi manusia sebagai konsumennya. Nah, siswa adalah makhluk Tuhan yang memiliki keunikan dan perbedaan kemampuan, karakteristik, gaya belajar, potensi, tujuan hidup, dan lain-lain, termasuk kesiapan belajarnya. Dan cara kita memberikan layanan pendidikan bagi siswa haruslah disesuaikan dengan seluruh kodrat yang dimilikinya.
kita tidak bisa merubah kodrat mereka, tidak bisa merubah apapun yang sudah diberikan Tuhan padanya. Yang kita bisa lakukan adalah memaksimalkan segala potensi yang mereka miliki dan melakukan pendidikan sesuaikan dengan kodrat alam dan zaman yang membuatnya untuk mengembangkan cipta rasa karsanya, baik menjadi manusia merdeka yang berbudi pekerti mulia, yang hidup sebagai bagian dari masyarakat yang juga merdeka. Nah, dengan demikian pendidikan merupakan upaya untuk menuntun para siswa mengembangkan segala kodrat yang dimilikinya, baik kodrat alam dan zaman, untuk menanamkan budaya yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan sehingga tercapai kemuliaan dan kebijaksanaan untuk kebahagiaan hidupnya kelak. Oleh karena itu guru harus bersikap ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso tut uri handayani, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nah, terkait hal ini, maka penerapan konsep KHD yang saya programkan dan pernah saya lakukan sebagian adalah menanamkan budi pekerti secara holistik, terintegrasi dengan semua mapel. Pembelajaran setiap mata pelajaran mengembangkan cipta rasa karsa dan raga siswa. Saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran bahasa Inggris yang mempertimbangkan serta memasukkan dan mengakomodir pengembangan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikapnya. Karena ketika mereka menggunakan bahasa tersebut, mereka juga harus memikirkan unsur bagaimana penggunaan wacana yang baik, strategi berkomunikasi yang baik, agar apa yang mereka sampaikan berterima dan sangat bisa mereka berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang melakukan adaptasi dalam konten, proses, dan output dengan beradaptasi pada atau dengan mempertimbangkan semua kemampuan, gaya belajar, dan keunikan siswa tanpa melupakan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang terakhir adalah penguatan karakter lewat mulok. Nah, di sekolah juga ada program muatan lokal, yaitu BAM, Budaya Adat Minangkabau, yang dalam hal ini memang diajarkan bagaimana menggunakan kata nanampe, sumang dua baleh, dan dalam Propela kami menggunakan kegiatan babako dan untuk bisa memberikan contoh dan teladan bagaimana harus berkata, bertutur kata, dan menerapkan semua yang ada, yaitu sumang dua baleh, kata nanampe, alam takambang jadi guru, untuk bisa terintegrasi dengan kepribadian harian mereka dan bertingkah laku di dalam berkehidupan. Kemudian berikutnya alasan penerapan program kontekstual tersebut yaitu bahwa pembelajaran semua mata pelajaran pada dasarnya ditujukan untuk mengembangkan atau menanamkan kecakapan hidup agar mereka bisa hidup kelak dengan selamat di masa yang akan datang lewat olah cipta, rasa, karsa, dan raga. Kemudian alasan kedua adalah pembelajaran untuk masalah pembelajaran diferensiasi. Para siswa itu kan memang memiliki keunikan dan perbedaan kemampuan, karakteristik gaya belajar, potensi, tujuan hidup, dan lain-lain, disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman mereka. Oleh karena itu sangat tidak adil apabila kita membelajarkan anak audio dengan cara yang sama dengan anak audio, kinestetik, dan visual dengan cara yang hanya satu macam, sementara mereka memiliki keterbatasan untuk gaya belajar. Jadi diupayakan agar kontennya sesuai, prosesnya sesuai. Mungkin bertahap, kita mulai dari konten, baru nanti menuju yang lainnya. Dan terakhir, untuk penguatan karakter dengan menambahkan segala kekuatan budaya Minangkabau, memastikan setiap siswa dapat berbudi pekerti, bersikap tingkah laku, dan memastikan siswa menjadi orang yang bijaksana, sehingga selamat dan bahagia dalam hidupnya. Kemudian, hasil penerapan diharapkan meningkatnya budi pekerti dan karakter yang baik pada siswa, terwujudnya generasi Minangkabau yang bertakwa, unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki kecakapan hidup, berbudi pekerti luhur, serta selamat dalam hidup dan berkehidupan di tengah masyarakat lokal dan global. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian dan kesempatan belajar sepanjang hayat setelah siswa mendapatkan intisari pendidikan dan menjadikannya sebagai kebutuhan hidup. Tantangan dan solusi. Yang pertama, tantangan. Tentu sebagai guru saya merasa diri saya harus belajar lebih, harus mempunyai banyak resource dan menyusun PBM berdiferensiasi dengan baik. Kemudian yang kedua, butuh belajar dalam mengintegrasikan sikap serta nilai-nilai budaya Minangkabau dalam PBM. Dan terakhir, lebih banyak mengelola emosi dan memberi teladan yang baik. Sementara solusi yang saya rencanakan adalah mulai menerapkan perubahan pendidikan yang memberi teladan dari hal-hal yang sederhana terlebih dahulu. Kemudian berkoordinasi dengan pimpinan dan berkolaborasi dengan guru lain, orang tua siswa untuk membuat perubahan. Dan berikutnya mulai dari mengintegrasikan nilai-nilai sikap dan tingkah laku dalam mata pelajaran yang diampu, dan tentu saja an action is better than 1,000 words. Kesimpulannya,
atau final decisionnya, let's make some changes on the way we perceive our students, the way we treat and get along with them, the way we engage them, the way we guide, and the way we make them learn who they were, learn who they were and where they are heading for, to ensure that they can make it to live as the independent generation who live wisely, safely, and happily in a society for local or even global community. Inilah hasil karya infografis saya tentang demonstrasi kontekstual konsep pemikiran KHD mengenai pendidikan. Hopefully this is very valuable. And we come to the end of our presentation. Thank you very much for your kind attention and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.